Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi, dan saya akan membahas asas-asas toksikologi dan mereview jurnal. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi. Apa sih yang dimaksud ilmu toksikologi? Ilmu yang mempelajari tentang efek berbahayanya dari zat kimia pada kehidupan. Dari disiplin ilmu yang terkait antara lain biologi, farmakologi, biokimia, fisiologi, dan patologi. Dari pentingnya toksikologi ini makin meningkat seiring dengan makin banyaknya senyawa-senyawa asing yang ditemukan dengan kenobiotis obat, pestisida, polusi, bahan kimia, industri, dan bahan makanan. Kemudian ada kondisi efek toksik itu keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas, absorpsi, dan distribusi eliminasi zat beracun akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Dalam kondisi ilmu toksikologi ini meliputi paparan zat kimia dengan jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat waktu paparan, dosis takaran paparan, dan yang terakhir jenis paparan akut. Kemudian dari mekanisme efek toksik tersebut, keberadaan efek toksik zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara, yaitu toksik intrasel atau yang dimaksud dengan toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Dan yang kedua, toksik ekstrasel, yaitu toksisitas secara langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat mempengaruhi pada sel sasaran. Dari wujud efek toksik tersebut merupakan perubahan biokimia, fungsional atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Kemudian wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas, perubahan struktural akibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Dan perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Yang pertama ada perubahan biokimia. Wujud efek toksik perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang bersifat terbalikan. Misal terjadi perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit dan gangguan hormonal. Contohnya, sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel. Kemudian perubahan fungsional itu wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan. Misal terjadinya anoksia, gangguan pernapasan, hipertensi, perubahan kontrak, dan contohnya insektisida organofosfat malation menyebabkan kejangnya otot pernapasan sebagai akibat penu. Selanjutnya, saya akan menganalisis atau mereview jurnal yang berjudul Efek Toksik Formalin terhadap Gangguan Fungsi Hepar. Dari formalin tersebut merupakan salah satu kenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Seringkali penggunaannya tidak diketahui kadarnya, sebab itu terdaftar dan tidak terpantau oleh Depkes dan Balai POM setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Obat atau Makanan BPOM menunjukkan masih ada beberapa makanan yang mengandung formalin, mie basah, bakso, ikan asin, dan tahu. Dari metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan rancangan post-test control group design menggunakan binatang tikus Wistar sebagai subjek percobaan. Pelaksanaan penelitian di bulan September 2013 selama periode 3 minggu. Tempat penelitian yaitu di PAU UGM Yogyakarta.
Kemudian hewan yang diuji itu tikus Swister, jenis kelamin jantan yang digunakan diperoleh dari Universitas Gadjah Mada dengan kriteria inklusi berat badan antara 150 atau 200 gram. Umur 12 minggu, tikus dalam keadaan sehat dan aktif, dan anatomi luar tampak normal kriteria. Eksklusi tikus mati dan sakit. Pada penelitian jumlah sampel setiap kelompok perlakuan adalah sampel perlakuan sekelompok perlakuan adalah 9 ekor tikus tiap kelompok. Oleh karena terdapat 2 kelompok maka dibutuhkan 18 ekor tikus. Dari mekanisme kerjanya, formalin yang masuk ke dalam tubuh akan metabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format itu di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porna sehingga masuk ke dalam jaringan hepar. Pada jaringan hepar terdapat sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan ROS, mengeluarkan ROS, mengakibatkan kerusakan pada struktur lemak yang dapat terjadinya rusaknya pada struktur sel, yaitu pada membran mitokondria. Dan apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat meningkatkan kadar SGOT dan SGPT. Kemudian hepar memiliki berbagai fungsi mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh atau dalam prosesnya disebut sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi dilakukan seluruh zat yang masuk ke dalam tubuh, termasuk formalin. Adanya ROS menyebabkan proses kerusakan sel. Kerusakan pada sel hepar menyebabkan pembengkakan inti dan sitoplasma sel-sel hepar, sehingga isi sel keluar ke jaringan ekstraseluler. Proses tersebut mengakibatkan keluarnya enzim SGPT dan SGOT ke aliran darah. Apabila kadar formalin yang masuk ke dalam tubuh melebihi batas toleransi, akan memicu peningkatan kadar enzim SGOT dan SGPT. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.